4 tahun lalu saat Hae-in dan Hyunwoo masih berpacaran dan Hyunwoo belum mengetahui Hae-in yang sebenarnya. Mereka pergi berkencan ke taman hiburan akuarium yang sangat terkenal. Namun Hyunwoo merasa heran dengan suasana yang begitu sepi, ditambah lagi suara musik yang romantis. Di sana, Hae-in melihat CCTV yang memberi kode untuk mengganti musik itu. Lalu Hyunwoo merasa aneh dengan itu dan ia mengira bahwa alam sedang berpihak pada mereka. Hanya karena saat makan di restoran terkenal pun hanya ada mereka berdua di sana. Padahal nyatanya, Hain lah yang membayar itu semua agar kencannya itu tidak diganggu oleh siapapun. Di sana, Hyunwoo melamarnya, tentu Hain yang sangat menginginkan itu pun bersedia dan sangat senang karena orang yang ia cintai akan menjadi pendamping hidupnya. Kemudian Shin akan melanjutkan episode sebelumnya di mana Hain mengalami lupa ingatan dan kini Hyunwoo mencoba mengatakan pelan-pelan tentang kejadian yang sebenarnya. Dia mengatakan pada Hain bahwa mereka sudah pergi ke Jerman untuk berobat namun fisik Hain belum siap untuk diobati. Tentu Hain kaget dengan itu semua mengingat dirinya sudah diponis oleh dokter. Kini dia pun lupa dan menganggapnya tak adil. Hyunwoo juga mengatakan bahwa ia berniat untuk menceraikan Hain secara diam-diam, namun Hain mengetahuinya saat di Jerman. Keadaan Hain pun begitu marah kepadanya belakangan ini. Hain ragu, bercampur sedih mendengar perkataan Hyunwoo karena dirinya berada di dekatnya saat ini. Hain pun berusaha mengingat dan berhasil. Kini ia teringat jelas kata demi kata yang diucapkan Hyunwoo yang begitu pahit itu. Di sini, Hain pelan-pelan menjaga jarak dengannya karena ia sadar betul tentang Hyunwoo membenci Hain yang senang saat Hain diponis. Padahal, Hyunwoo berkata seperti itu hanya untuk membuat Hain lebih semangat untuk tetap hidup. Lalu Hain meminta bercerai pada saat itu juga. Keesokan harinya, Kim Yang-gi menanyakan pada Hyunwoo siapa pengacara Hain. Tiba-tiba datang pria tampan dengan bodyguardnya yang menyambut Hain. Yang-gi berpikir pria itu pasti pengacaranya karena dia tahu sedikit informasi tentang dirinya yang mengerikan. Di mana ada rumor mengatakan bahwa pria itu pewaris konglomerat, mantan tentara yang bertugas di luar negeri. Dia datang dengan pesawat luar angkasa. Dia bernama Vincenzo, dijuluki manusia serigala, ia seorang mafia. Yunwoo mengira mafia dalam sebuah game, tapi nyatanya Vincent ini selain penasihat, ia juga bos mafia yang terkenal tak bisa bernegosiasi. Yang Gi juga mengira bahwa Haen memutuskan untuk tidak memaafkannya karena ia tahu perbuatan Yunwoo sangat menyebalkan baginya, menipu dengan pura-pura mencintainya. 야, 그냥 난 가면 안 될까? 응? 난 처자식 있잖아. 넌 Selama berbicara dengan Vincenzo, Yunwoo dan Yang Gi terlihat tegang. Vincenzo heran dengan perceraian ini padahal Haen adalah wanita kaya raya dan terkenal dengan kecantikannya, meskipun banyak orang yang menganggapnya angkuh. Dengan posisi Hain yang populer, maka dari itu Vincenzo akan mengubah sedikit tentang perceraiannya agar media tidak menjelekkan nama baik Hain. Ternyata, Yunwoo tidak memperdulikan masalah itu dan akan menerima apapun. Saat di jalan, Hain melihat kereta yang melintas seketika ia teringat kenangannya bersama Yunwoo. Di sana, Hain pertama kali naik kereta dan penasaran menanyakan Yunwoo mengapa memilih naik kereta daripada taksi. Kemudian Yunwoo menceritakan alasannya jika ia mengalami masa sulit namun tidak ada satupun temannya dan akan naik kereta jalur 2 yang memutari Seoul agar waktu cepat berlalu dan ketika sore hari dia akan melihat matahari terbenam. Tanpa diduga, Yunwoo mengajak Haen naik kereta hanya ingin menunjukkan keindahan itu. Kemudian Haen pergi ke suatu tempat yang mengingatkannya pada Yunwoo. Tempat itu adalah lapangan tempat Yunwoo sering pergi untuk berlari dan melampiaskan emosinya. Lalu Hain mencoba permainan baseball yang pernah Yunwoo lakukan dan menemukan kesenangan dalam permainan tersebut. Selain itu, ia juga mencoba masakan rumah nenek yang sering dikunjungi Yunwoo tanpa diduga Yunwoo datang dengan Yanggi temannya. Hain yang tidak tahu menu di sana, lantas ia menyamakan seperti yang dipesan oleh Yunwoo. Yanggi kemudian menceritakan bahwa Yunwoo bisa makan Sundai sepuasnya karena Hain tidak menyukai aromanya. Ia bisa berkumpul kembali dengan teman-temannya tanpa terganggu oleh mertua dan ketua Hong. Dulu, Yunwoo selalu buru-buru pulang jika mendapat panggilan dari mertua
atau ketua Hong dan meninggalkan mereka. Karena itu, ia sering minum sendirian dan jarang berkumpul dengan teman-temannya. Namun sebenarnya Hyunwoo hanya ingin berada di samping Hae-in dan Hae-in mendengarkan semua keluhannya karena berada di dekatnya. Sementara itu Yeon-sung mendapat informasi dari sekretaris Hyunwoo tentang obat yang sering diminum oleh Hae-in, yang ternyata obat anti kanker atau untuk mengamati tumor ganas. Yeon-sung terkejut dengan apa yang dialami oleh Hae-in dan ia teringat akan kenangan saat Hae-in dikejar oleh anjing. Yeon-sung menolongnya dengan memukul anjing tersebut dengan batu, namun malah ditampar pemilik anjingnya karena telah melukai binatang peliharaannya. Hae-in kemudian membelanya mengatakan bahwa anjing tersebut mengejar dirinya dan hampir menggigitnya. Pemilik binatang tersebut sangat marah saat Hae-in tidak sopan dalam membela dirinya, namun ketika keluarga Hae-in datang dan mengungkapkan bahwa Hae-in adalah cucu dari perusahaan Queen, pemilik binatang itu meminta maaf. Mereka kemudian membawa Hae-in pergi meninggalkan Yeon-sung sendirian, namun Hae-in kembali untuk mencoba mengobati lukanya dan mengungkapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Sejak saat itu, Yeon-sung mulai mencintainya lalu ia menemukan kalung Hae-in yang jatuh di dekatnya. Dan sampai sekarang, kalung tersebut masih dipakai sebagai kenangannya. Yeon-sung kemudian menghubungi sopir Hae-in untuk menanyakan keberadaannya. Sopir tersebut mengatakan bahwa pergi ke suatu tempat dan memintanya untuk pulang lebih dulu. Yeon-sung terlihat marah kepada sopir itu karena seharusnya sopir tersebut mengawasi Hae-in sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Tak lama kemudian, Hae-in tiba di rumahnya dan Yeon-sung bertanya kemana saja Hae-in pergi. Ia juga membahas masalah Yunu yang masih bekerja dengan Hae-in dan menurutnya itu sangat tidak nyaman. Hae-in mengatakan bahwa perusahaannya masih membutuhkannya dan membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Herkina karena Pak Herman mau kerjasama berkat Yeon-sung bukan dari kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, Hae-in tidak ingin memanfaatkan Yeon-sung karena alasan keserakahan. Yeon-sung terlihat marah meminta Hae-in untuk tetap melanjutkan proyeknya dengan Herkina. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan segala sesuatu demi Hae-in, namun pengakuan Yeon-sung tidak membuat Hae-in mencintainya. Karena perceraian mereka dengan Yunu bukan untuk memberikan kesempatan Yeon-sung, Hae-in menjelaskan bahwa ia menikahi Yunu karena Yunu berjanji akan selalu bersamanya. Sementara ia menceraikan Hae-in karena merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Di sana Yeon-sung bertanya apakah Hae-in akan berkata demikian jika dia telah kehilangan segalanya. Sementara itu, Grace menghasut Kim Hwa untuk memberhentikan Hyunwoo dari pekerjaannya karena takut akan terjadi sesuatu. Lalu Kim Hwa meminta Sochul untuk memecatnya, namun ia tidak bisa melakukan karena Hyunwoo adalah orang cerdas. Hyunwoo juga telah bercerai dengan Hae-in dan menolak menerima tunjangan apapun jika Sochul memecatnya. Hyunwoo bisa saja menuntut ganti rugi. Namun, Grace terus memprovokasi Kim Hwa dan Sochul mengenai kekuasaan yang dimiliki Hyunwoo di kantor yang tentunya akan membuat Kim Hwa merasa gelisah. Singkatnya, Bong E menemui Ibu Hae-in setelah dihubungi sebelumnya. Ia meminta maaf atas perilaku Hyunwoo terhadap Hae-in dan keluarganya. Namun Kim Hwa curiga bahwa Ibu Hyunwoo datang karena diinstruksikan oleh Hyunwoo untuk meminta bagian dari harta Hae-in dan merekam semua percakapan tersebut. Bong E bingung mengapa harus merekam. Lalu Kim Hwa menjelaskan bahwa Hyunwoo telah menyadap ruangan ketua. Ketika Bong E bertanya apakah Hyunwoo mengakui perbuatan tersebut, Kim Hwa mengatakan bahwa jika Hyunwoo membantah, namun maka menurut Bong E apa yang dikatakan Hyunwoo adalah benar. Meskipun jika Hae-in dan Hyunwoo berpisah nantinya, Bong E berharap mereka masih menghargai kenangan indah yang mereka jalani bersama. Kim Hwa menjelaskan bahwa proses perceraian anaknya sudah disiapkan dan meminta keluarganya untuk tidak mencari keuntungan dari perceraian tersebut. Ia juga meminta Bong E untuk membujuk Hyunwoo agar berhenti bekerja di perusahaan Hae-in. Kemudian di lain tempat, Hyunwoo mengunjungi toko jam tangan mewah milik kenalannya untuk memeriksa data pembeli jam tangan itu. Menurut karyawan toko, orang yang mungkin dicurigai Hyunwoo adalah Mo Shulhae yang merupakan wanita simpanan ketua Hong. Hyunwoo bingung karena Shulhae membelikan jam tangan pria untuk siapa. Sementara itu, Yeon-sung sedang mengikuti Hae-in sepertinya rutin ke tempat tertentu. Tiba-tiba Hyunwoo menyalip dan menghentikan mobil Yeon-sung. Setelah melihat Yeon-sung mengikuti Hae-in dari kantor, Hyunwoo juga mengikutinya. Rupanya Hyunwoo mengetahui bahwa sekretarisnya telah melaporkan masalah obat yang dikonsumsi oleh Hae-in kepada Yeon-sung.
Sekretarisnya meminta maaf pada Yunwoo karena selama ini ia telah melaporkan kepada Yeonsung siapa saja yang ditemui Yunwoo. Dia juga meminta untuk memeriksa obat tersebut ke seorang temannya yang bekerja di farmasi. Yunwoo bertanya mengapa Yeonsung mengikuti istrinya. Namun Yeonsung mengatakan bahwa itu bukan lagi urusannya, mengingat Hain bukan lagi istri Yunwoo. Yunwoo kemudian mengancam bahwa jika ia masih mengikuti Hain maka Yunwoo juga akan terus mengikutinya. Dan jika Yeonsung menyakitinya, ia juga akan melakukan hal yang sama kepadanya. Pada saat itu, ia melihat bahwa jam tangan yang dipakai oleh Yeonsung adalah jam mewah yang dibeli oleh Musulhe. Yunwoo kemudian mengingat pertemuan sebelumnya di mana Yeonsung menceritakan masa lalunya dan Yunwoo sempat memperhatikan gerak-gerik Sulhe yang tampak mencurigakan. Dari situ, Yunwoo menyimpulkan bahwa Sulhe dan Eunsun bekerja sama. Singkat cerita, Yeonsung mengunjungi kantor Sochul untuk memberitahu bahwa lahan digunakan untuk membangun resornya mengalami masalah karena pangkalan militer di sana enggan pindah. Sochul merasa frustasi mendengar kabar tersebut karena hal itu bisa menyebabkan proyek mereka dibatalkan. Sochul takut dimarahi kakeknya, maka dari itu ia menolak panggilan itu. Namun ketua menghubungi sekretarisnya dan meminta Sochul untuk bertemu dengannya. Kemudian Sochul memohon bantuan pada Yunwoo tentang masalah yang dihadapinya. Meskipun Yunwoo sebelumnya telah memperingatkan Sochul untuk melakukan pengujian terlebih dahulu, lalu Sochul merasa bersalah tidak mendengarkan perkataannya dan meminta Yunwoo untuk bernegosiasi dengan pihak militer mengingat Yunwoo memiliki latar belakang sebagai pasukan garda khusus. Kabar ini bahkan telah tersebar di media bahwa pangkalan militer membatalkan proyek pemindahan lahan mereka, sehingga menghambat pembangunan yang diperkirakan akan mengakibatkan penurunan pendapatan dan Ketua Hong terlihat sangat marah dan mencari keberadaan Sochul yang belum menghadapinya. Tiba-tiba Sochul datang dan membawa sebuah dokumen kepada kakeknya sebagai solusi untuk masalah yang mereka hadapi saat ini. Rupanya Yunwoo dan Suchol telah menemui Menteri Pertahanan menjelaskan masalah tersebut serta solusinya dan diterima baik oleh pejabat militer atas usulannya itu. Ketua Hong memuji kecerdasan Yunwoo karena mampu membuat pembangunan resor ini dapat berjalan sesuai rencana awal. Masalah selanjutnya yang harus dihadapi Sochil adalah bernegosiasi dengan para investor, namun ia tidak mendapat tanggapan baik dari mereka karena mengetahui Ketua Hong yang sebentar lagi akan diseret kejaksaan karena melakukan penggelapan. Eun-sung kemudian menyalahkan Yunwoo atas semua masalah yang terjadi, mengatakan bahwa Yunwoo merencanakan semuanya. Sementara Sochul terlihat kesal karena malah mencari masalah dengannya. Di sisi lain, Yunwoo mendapat kabar dari bawahannya bahwa P Investment berencana berinvestasi sebesar 900 miliar won. Di sana, Eun-sung merekomendasikan perusahaannya itu untuk menjadi investor tunggal dalam proyek tersebut. Tentu saja Ketua Hong langsung akan menyetujuinya, mengingat tidak ada lagi orang yang mau berinvestasi dalam pembangunan resort tersebut. Sochul juga merasa lega karena hidupnya diselamatkan oleh Eun-sung. Saat Ketua Hong hendak memberikan persetujuan, tiba-tiba Yunwoo datang ke ruangan itu dan menghentikan dengan mengatakan bahwa jika Ketua Hong menyetujui investasi tersebut, maka saham Ketua Hong sebesar 6,7% akan diberikan kepada Yeon-sung. Yeon-sung tidak masalah jika Ketua Hong tidak mau bekerja sama dengannya dan ia akan mundur dari proyek ini. Sebelumnya, Sule meminta Ketua Hong untuk mendengarkan ramalan dari Bu Grace yang menyuruhnya menerima usulan jika ada yang ingin memberinya uang dengan jumlah besar. Grace juga menyatakan bahwa jika ada yang menghalanginya, orang tersebut akan mengkhianati ketua di kemudian hari. Ketua Hong memikirkan kehebatan ramalan Bu Grace yang terjadi saat ini. Ia mengatakan pada Yunwoo bahwa ia sudah memberikannya 3 kali kesempatan namun Yunwoo telah mengkhianati Hae-in. Menyadap kamarnya dan mencoba mengacaukan kesepakatan ini. Ketua marah dan menyuruhnya keluar. Setelah di luar, Yunwoo tidak bisa menggunakan kartu pintu tersebut dan mulai curiga sesuatu telah terjadi padanya. Ia kemudian mengecek komputernya dan tidak menemukan data identitas Yunwoo di bagian perusahaan. Tim keamanan datang meminta Yunwoo meninggalkan tanda pengenal, ponsel, serta menyuruhnya keluar dari kantor. Lalu Hae-in datang menghalangi tim keamanan untuk mengusir Yunwoo karena melewati jam kerja meskipun itu adalah perintah Ketua Hong. Hae-in meminta Yunwoo untuk meminta imbalan untuk berhenti. Namun Yunwoo yakin ia tidak bisa dipecat karena memiliki 2 jabatan di kantor ini, sebagai direktur dan manajer tim. Ketua Hong bisa memecat sebagai direktur tetapi tidak bisa memecatnya sebagai manajer tim. Hae-in bertanya, mengapa Yunwoo tidak ingin meninggalkan kantor ini? Karena sudah jelas
Yunwoo ingin bercerai dengannya. Yunwoo mengatakan bahwa ia ingin terus di kantor karena ingin tetap berada di samping Hae-in dan menanyakan kabar tentangnya saat ini. Saat di luar, Yunwoo tiba-tiba didatangi Beomja yang memintanya ikut bersamanya. Beomja membawa Yunwoo ke suatu tempat dan memintanya tidak berpisah dengan Hae-in. Di sana Yunwoo berkata jujur masih ingin berada di sampingnya. Dia akan melakukan apapun. Ia juga akan mengungkap siapa dalang di balik orang yang telah memfitnah dirinya. Beomja memiliki kecurigaan terhadap Mo Sulhe terkait masalah tersebut. Dia memberitahu bahwa Sulhe telah menyembunyikan identitasnya selama 20 tahun, bahkan memiliki seorang putra. Beomja ingin agar Yunwoo mau bekerja sama dengannya untuk mengungkap kebohongannya. Setelah mengetahui beberapa fakta dari Conan Park, Yunwoo pun menyetujuinya. Mereka bertiga bertemu di sebuah kafe. Conan telah menemui tugas lapas tempat Sulhe di penjara dan mendapat informasi bahwa putranya dikirim ke panti asuhan di daerah Wuhan yang ternyata dekat dengan tempat berburu mereka. Panti asuhan tersebut bernama Harapan Abadi dan tentu saja Beomja terkejut karena Ketua Hong selama ini telah mensponsori dan memberikan beasiswa ke tempat tersebut. Lalu mereka mendatangi tempat itu bertemu dengan tukang kebun. Menurutnya, panti asuhannya sudah terbakar dan pemiliknya mungkin sudah meninggal. Lalu ia mengenal pria bersama mereka saat berburu, yaitu Ye Eun Sung. Dia menyebut bahwa anak tersebut pintar dan mendapat beasiswa dari perusahaan Queen, namun pernah dibawa ke kantor polisi karena meracuni anjing tetangga. Ia juga mengatakan bahwa Ye Eun Sung pernah diadopsi ke Amerika. Kecurigaan Yunwoo bahwa Ye Eun Sung anak dari Mo Sulhe semakin kuat setelah mengingat banyak kejadian mencurigakan ketika ia bertemu dengannya. Singkat cerita, Ketua Hong memberikan hak kuasanya kepada Sulhe agar dia bisa mengambil keputusan untuknya dan menunjukkan Sulhe sebagai manajer keuangan. Tentu saja, Sulhe di dalam hatinya merasa senang setelah Ketua Hong menandatanganinya. Di tempat lain, Kim Hwa sedang mempersiapkan acara ulang tahun Ketua Hong di rumah mereka. Dan ia terkejut ketika Yunwoo tidak duduk di meja yang sama dengan keluarga mereka. Mo Sulhe datang mengatakan bahwa ini rencananya karena Yunwoo sudah bukan keluarga mereka. Kim Hwa menyinggung Sulhe apakah dia juga bagian dari keluarganya. Sulhe beralasan bahwa Yunwoo baru saja bercerai dengan Hae-in sehingga ia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman dari tamu yang hadir jika Yunwoo masih duduk bersebelahan dengan Hae-in. Kemudian Beomja datang membela Kim Hwa dan meminta Sulhe untuk tahu diri karena ini adalah acara Kim Hwa. Sulhe tidak ingin ribut dengan Beomja, memilih merapikan meja dan Beomja terkejut melihat cincin yang dipakai oleh Sulhe. Dia kemudian membawa Sulhe ke tempat ayahnya dan sangat marah kepadanya saat mengetahui bahwa cincin warisan ibunya telah diberikan kepada Mo Sulhe. Terjadi perdebatan di antara mereka, di mana ayahnya terlalu keras pada anaknya dan memilih wanita simpanannya. Ketua Hong mengatakan bahwa hanya Sulhe yang mau mengorbankan dirinya untuk dipenjara dibandingkan dengan anak dan cucunya. Beomja pun marah, mengatakan wajar bahwa jika Sulhe mau dipenjara karena ia pernah dipenjara dan memiliki seorang putra, ia juga telah membohongi ayahnya selama ini. Sulhe berpura-pura menangis sembari mengembalikan cincin itu kepada Beomja lalu mau meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Beomja. Beomja kemudian emosi, menjambak rambut Sulhe, namun ketua justru memukul Beomja sampai ia terjatuh. Ketua lalu mengusir Beomja dan memintanya keluar dari ruangannya. Beomja menangis karena ayahnya berhasil mengusir dua anaknya dari rumah. Dia berharap acara ulang tahun ayahnya berjalan dengan lancar. Setelah itu, Beomja menyerahkan rambut Mo Sulhe yang ia jambak kepada Conan Park dan rambut Ye Eun Sung untuk dicocokkan DNA mereka. Yeonwoo juga datang untuk mengetahui hasilnya. Saat upacara akan dimulai, Sochul terlihat semangat mengatakan pada Daye bahwa ia penyelamat perusahaan Queen dan bisa saja mendapat hak waris perusahaan kakeknya. Ia merasa hari ini hari terbaik dalam hidup Sochul dan meminta Daye mengenakan gaun yang bagus. Sebelum Sochul pergi, Daye mengucapkan terima kasih kepada suaminya seolah-olah ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Daye. Hari ini adalah pesta perayaan ulang tahun Ketua Hong. Para tamu dan keluarga telah berkumpul di aula. Sochul dipercaya untuk memberikan sambutan perayaan tersebut dan memberikan kalimat penyemangat untuk ulang tahun kakeknya. Sementara Bu Grace masuk ke ruangan CCTV
dan menyuruh operator di sana untuk mematikan semua CCTV di setiap ruangan. Sementara Daye telah berada di bandara bersiap meninggalkan Korea untuk mencapai mimpinya. Scene berganti, Conan Park berhasil mendapat informasi hasil DNA yang mereka periksa. Yunwoo dan Bemja yang berada di sana segera menghampiri Conan untuk melihat hasilnya. Sementara Sochul sedang mencari keberadaan Daye dan menemukan sebuah surat yang ditulis istrinya. Kemudian, Sochul keluar dengan terus memanggilnya menggunakan sepeda untuk mencari Daye namun berkali-kali terjatuh. Ia menangis dan merasa kehilangan terutama anaknya yang tak bisa tidur jika Sochul tidak menyelimutinya. Di sisi lain, ketua sedang bermain catur dengan Mo Sulhe. Sementara Bemja mencoba menghubungi ayahnya tetapi ditolak. Yunwoo kemudian mencoba menghubungi ketua dan untungnya mau mengangkat panggilan dari Yunwoo. Yunwoo meminta ketua Hong mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Ia menjelaskan bahwa setelah memeriksa DNA Yuan Sung dan Sulhe, ternyata memiliki kemiripan 99% menunjukkan hubungan darah. Ia meminta agar ketua mencabut hak konversi karena Yuan Sung telah mengambil 9,6% saham direksi melalui perjanjian penyitaan. Namun, Mo Sulhe telah mencelakai dengan memberikannya obat yang akan membuatnya lumpuh secara perlahan. Sulhe mengklaim bahwa pemberian kuasa akan membuatnya menjadi walinya sehingga ia berhak memutuskan apapun jika ketua koma. Ia bahkan berharap ketua Hong bisa koma selama 2 atau 3 bulan sebelum meninggal. Ketua Hong terjatuh, menyesali tidak mendengarkan perkataan anaknya. Ia kembali mengingat momen bahagia bersama putra dan putrinya saat perayaan ulang tahunnya. Singkat cerita, tidak ada satupun anggota keluarga Hong dapat menemuinya secara langsung di rumah sakit saat mereka berusaha mengunjungi ketua Hong. Mereka dihalangi bodyguard di depan ruangan. Bemja menolak situasi tersebut dan menanyakan siapa yang memiliki wewenang untuk membesuk ketua. Kemudian Mo Sulhe tiba bersama pengacara ketua dari ruangannya. Pengacara menjelaskan bahwa ketua mengalami serangan jantung secara tiba-tiba dan sedang dirawat. Hanya wali yang diizinkan untuk menjenguk ketua dan wali sahnya adalah Mo Sulhe. Ketua telah membuat surat kuasa dan Sulhe ditunjuk sebagai wali sahnya dari surat tersebut. Meskipun anggota keluarga tidak percaya, pengacara ketua Hong memiliki rekaman video yang menunjukkan proses pembuatan surat kuasa. Sulhe menyatakan bahwa ketua lebih memilih perusahaan daripada keluarganya yang tertarik pada uangnya. Bemja marah dengan pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa Sulhe dan anaknya Yu Eun Sung hanya ingin mengambil alih perusahaan ketua Hong dengan memanfaatkan surat kuasa tersebut. Semua anggota keluarga ketua terkejut saat mengetahui bahwa Yu Eun Sung adalah anaknya, dan Mo Sulhe mengakuinya. Sulhe memperingatkan Bemja untuk tidak bertindak berlebihan atau ia akan memindahkan ke tempat lain sehingga mereka tidak dapat menemui ketua lagi. Kini, perusahaan Queen telah resmi diambil alih. Industri bisnis dikejutkan dengan berita bahwa keluarga konglomerat telah kehilangan 68,8% kekuasaannya dalam rapat pemegang saham bahkan mendukung pemecatan semua anggota keluarga Queen. Berita ini menjadi viral karena belum pernah terjadi sebelumnya keluarga konglomerat kehilangan kekuasaannya dalam sekejap waktu. Para wartawan juga mencari tahu keberadaan keluarga Queen yang sepertinya menghilang dan mereka dilarang untuk pergi ke luar negeri karena sedang diperiksa oleh kejaksaan. Di tempat lain, ayah Yunu menutup toko swalayannya karena berita mengenai perusahaan. Temannya menasehati Duguan karena menduga Yunu tidak bersalah dan ia hanya korban belaka. Duguan sangat khawatir, hatinya hancur saat memikirkan kondisi Yunu dan bagaimana beratnya menghadapi cobaan tersebut. Tiba-tiba, dikejutkan dengan kedatangan sebuah mobil dan ternyata Yunu datang. Misun mengatakan bahwa karma itu ada. Setelah mereka mengusir Yunwoo, sekarang mereka yang diusir dari perusahaannya. Yuntai juga menyatakan hal yang sama bahwa ia senang jika keluarga Queen bangkrut dan mereka pantas mendapatkannya. Lalu Hae-in turun dari mobil tersebut membuat Misun dan Hyuntai terkejut dan merasa tidak enak karena telah menjelekkan keluarga Hae-in. Ternyata semua anggota keluarga Hae-in juga berada di dalam mobil tersebut yang tentunya membuat keluarga Yunwoo terkejut saat menyadari bahwa keluarga mereka dibicarakan ada di hadapan mereka. 올 일이죠.